Iya, ini jadi saya rekam ya teman-teman. Silakan kalau misalnya ada yang mau tanya atau nanti kurang jelas, bisa apa namanya? Silakan bertanya. Nanti mungkin bisa saya share nanti rekamannya ya supaya eh, teman-teman bisa ini lagi, bisa belajar lagi gitu ya. Oke, manajemen pemasaran, definisi, konsep, dan ruang lingkup manajemen pemasaran. Ya. Apa sih itu sebetulnya manajemen pemasaran? Ya, makhluk apa gitu ya? Jadi manajemen pemasaran adalah salah satu mata kuliah yang sangat penting ya untuk teman-teman nanti pelajari karena merupakan salah satu mata kuliah nanti yang untuk peminatan ya, konsentrasi. Jadi nanti teman-teman dibagi mau minatnya ke konsentrasi manajemen pemasaran gitu ya, apa minatnya ke manajemen sumber daya manusia (SDM) ya, atau ke manajemen keuangan atau ke manajemen operasional ya. Kalau saya kebetulan memang sejak saya S1, S2, S3 itu saya semuanya konsentrasinya manajemen pemasaran teman-teman ya. Jadi memang dari 3 SSS itu ya gitu ya, itu semuanya sama semua pemasaran gitu ya. Nah, kenapa kok suka pemasaran gitu ya? Ya nggak tahu ya, karena apa, passion saya memang di manajemen pemasaran ya, tapi kan memang ada yang passion-nya itu di keuangan gitu ya, finance, hitung-hitungan mulu gitu ya. Kalau saya kalau hitung-hitungan mulu tuh udah aduh pusing deh gitu ya. Apalagi kita belajar akuntansi ya, kalau nanti konsentrasi teman-teman di manajemen keuangan ya tiap hari belajarnya ya hitung-hitungan terus gitu ya. Tapi ada juga yang lebih tertarik mengenai apa namanya, pribadi orang gitu ya, tentang tenaga kerja gitu ya, itu bisa masuk ke manajemen SDM gitu. Di sana belajar mengenai bagaimana caranya hitung kinerja, bagaimana motivasi gitu-gitu ya. Nah, kalau manajemen pemasarannya belajar apa gitu. Nah, ya ini daftar pustaka ya yang disarankan oleh kampus ya, teman nanti di modul-modul saya tidak hanya 3 ini ya, tapi juga nanti banyak juga referensi dari apa namanya, buku maupun dari jurnal-jurnal marketing gitu ya. Tapi ini dari 3 ini, teman-teman yang wajib punya menurut saya gitu ya, dalam arti tidak hanya untuk mata kuliah ini ya, apalagi nanti teman-teman yang mau konsentrasinya itu di marketing manajemen ya, itu harus punya buku ini nih, yang Philip Kotler dan Kevin Keller. Ya, seperti teman-teman mungkin sebagian sudah tahu bahwa mereka berdua ini adalah pakarnya manajemen pemasaran, gitu ya. Nah, bukunya kayak gini teman-teman. Kayak gini, nggak kelihatan ya? Ya, itulah ya. Saya pakai background soalnya ya. Tuh, ya, bukunya bagus ya teman-teman ya. Manajemen pemasaran, gitu ya. Background saya bagus ya, lagi di pantai nih ya kan. Jadi supaya Bagus, Pak. ya, jadi kalau teman-teman lihat, jangan lihat saya ya, kalau lihat saya mungkin malas gitu mukanya gitu ya, nggak menjual gitu ya, tapi lihat background-nya aja gitu ya. Daripada saya background-nya cuma tembok ya kan, udah lihat dosennya malas gitu kan, wah dosennya nggak menarik nih, background-nya juga nggak menarik gitu ya. Jadi nggak ada nilai plusnya, supaya ada nilai plusnya ada background-nya lah gitu ya, yang menarik gitu. Salah satu strategi pemasaran ya, biar mukanya, biar kita tuh apa namanya, fresh gitu. Kita nggak boleh traveling ya, lagi apa namanya, pandemi gini. Jadi ya travelingnya kita lewat ini aja ya, lewat apa namanya, background gini kan, lewat internet gitu ya. Oke, nah pendahuluan, bagaimana scope of marketing ya. Jadi to be a marketer ya, untuk menjadi seorang marketing sejati, kita harus tahu apa itu sebetulnya yang disebut dengan pemasaran ya. Terus bagaimana cara bekerjanya ya. Kemudian siapa yang melakukan marketing ini? Nah, kemudian apa sih yang dijual ya kan? Apa sih yang dipasarkan gitu. Nah, ini scope of marketing ya. Intinya ya ini ya, untuk menjadi seorang pemasar ya, ya harus tahu ya kan, pemasaran itu apa, bagaimana cara bekerjanya, siapa yang melakukannya, dan
Yang jelas adalah apa yang kita jual, dan kita jualnya ke siapa, gitu ya. Nah, definisi dari pemasaran. Menurut Philip Kotler, ya, pemasaran adalah suatu proses sosial dan manajerial di mana individu-individu dan kelompok-kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan, ya, melalui penciptaan, penawaran, dan pertukaran produk-produk yang bernilai. Nah, ini adalah definisi dari pemasaran. Nah, sedangkan menurut AMA, ya, American Marketing Association, pemasaran adalah aktivitas, ya, serangkaian proses untuk menciptakan, ya, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan bertukar penawaran yang memiliki nilai atau value untuk pelanggan. Nah, ini menurut Amerika Marketing Association. Nah, kemudian tadi sedangkan manajemen pemasaran, kalau tadi kan pemasaran, nah sekarang adalah manajemen pemasarannya. Menurut Philip Kotler dan Kevin Keller adalah seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran dan meraih, mempertahankan, serta menumbuhkan pelanggan dengan cara menciptakan, menghantarkan, dan mengkomunikasikan nilai pelanggan yang unggul. Nah, kalau tadi pemasaran adalah apa namanya? Bagaimana kita memasarkan intinya gitu ya. Bagaimana kita menciptakan produknya gitu. Nah, sedangkan manajemen pemasaran adalah bagaimana kita memanage itu semua. Bagaimana memanage apa namanya? Pasar sasaran, dan semua itu adalah seni ya, seni dan ilmu dalam memilih pasar sasaran. Jadi ini pemanajemen pemasaran ini menyangkut sebuah seni. Nah, sebuah seni itu bagaimana? Nanti kita akan belajar lebih lanjut ya. Nah, menemukan seni atau art ya dalam mendapatkan, menjaga, dan menumbuhkan loyalitas pelanggan ya. Karena kita dalam produsen itu, dalam dia memasarkan produknya itu harus memiliki jiwa seni ya. Seni ini dalam arti bukan seni lukis gitu ya, seni tari, seni musik kita bukan ya. Tapi adalah bagaimana kita bisa tahu atau memahami apa sih keinginan dari konsumen kita gitu ya. Apa sih komplainan dari konsumen kita ya. Apa sih sebetulnya yang diinginkan oleh konsumen kita? Apa sih yang diinginkan gitu ya. Sehingga eh, sehingga si produsen ini dapat menciptakan produk yang pas ya, produk yang memang diinginkan atau yang dibutuhkan oleh konsumennya ya. Produk itu ada dua ya teman-teman ya. Produk itu kita jangan berpikiran produk itu adalah sesuatu yang ada fisiknya aja gitu ya, misalnya kayak handphone gitu ya, handphone gini ya. Bukan hanya yang ada fisiknya ya. Produk itu ada dua jenis, itu ada barang, ada jasa ya. Jadi barang ya ini handphone gitu kan. Nah, kalau jasa ya seperti contoh misalnya kita ke salon gitu kan, cukur rambut gitu ya. Nah, itu adalah jasa ya. Atau misalnya pelayanan dari waiter ya kan pada saat kita ke restoran. Nah, itu adalah jasa ya kan. Jadi tidak hanya dia menjual makanan ya pada saat kita ke sebuah restoran, tapi dia juga menjual, seharusnya ya, juga harus menjual pelayanan ya kan, jasa-jasanya gitu. Karena kita sebagai konsumen kan tidak hanya mau makanannya aja ya, betul nggak teman-teman? Kalau ke restoran gitu, mau nggak dilayani dengan baik oleh waiternya? Mau kan? Misalnya selamat siang Kak, gitu kan? Selamat malam, selamat pagi gitu misalnya. Mau makan apa? Nah itu kita tidak hanya kita datang ke sana. Memang sih kita mau ke warung bakso ya kita mau makan bakso gitu kan. Tapi kita ke restoran bakso itu tidak hanya datang terus disajikan kita makan gitu. Kita tidak hanya membeli itu kan, kita juga membeli semuanya ya, pelayanan dari waiternya, suasananya, ya kan, fasilitasnya, ya kan, mungkin juga wifi ada apa enggak. Apalagi kita mahasiswa ya, kalau mahasiswa kan maunya yang ada wifi pasti kan, buat ya sekedar refreshing ya kan, mau dengerin Spotify atau YouTube, atau mungkin juga untuk
mengerjakan tugas-tugas kuliah, nah gitu ya. Sehingga itulah yang disebut dengan seni tadi teman-teman ya. Jadi bagaimana si perusahaan ini bisa mengolah atau memahami keinginan dari konsumennya ya, tidak hanya menjual produk ya, tidak hanya menjual produk, juga terbuka terhadap komplain dari konsumennya gitu teman-teman. Misalnya melalui customer service gitu ya, kita komplain, nah dari customer service itu akan di follow up oleh si produsennya ya. Jadi ada produsen, ada konsumen ya teman-teman ya. Produsen adalah yang menyediakan atau yang menjual produk, barang atau jasa ya. Konsumen ya kita yang membeli, yang menikmati apa namanya hasil yang dijual oleh si produsen tadi gitu ya. Nah itu yang maksudnya adalah seni. Jadi beda-beda, masing-masing orang kan punya keinginan beda-beda gitu ya. Ada yang kita datang ke restoran langsung pesen gitu kan, yang penting makanannya enak cukup gitu ya. Ada yang begitu, pokoknya rasanya di restoran ini enak, nah gue mau datang lagi deh minggu depan, kalau gue ke mall ini gue mau makan di sini lagi gitu ya. Ada cukup itu. Tapi ada juga yang maunya di sana nggak cuma makan, tapi juga ditegur oleh waiternya gitu ya. Waiternya harus ramah nih, kalau waiternya nggak ramah nih awas deh, waiternya nggak ramah gitu kan. Dipanggil-panggil, saya mau ini misalnya mau apa pesen lagi, boro-boro datang, pura-pura nggak lihat. Nah, pernah nggak teman-teman ya? Pas kita ada apa, kita lagi makan nih, terus kita mau, aduh kurang sedotan kayak atau misalnya kurang sendok atau kita minta, loh waiternya ada tuh lagi nongkrong duduk-duduk di depan kasir misalnya gitu ya. Pas kita udah begini-begini gitu ya, mau manggil gitu udah begini, dianya pura-pura nggak lihat. Nah, gitu kan. Nah, itu juga bisa juga membuat konsumen itu nggak mau datang ke situ meskipun makanannya enak gitu ya, teman-teman. Nah, jadi itulah apa namanya? Yang disebut dengan seni itu ya. Jadi bagaimana masing-masing produsen itu memahami keinginan masing-masing dari konsumen. Nah, inilah yang uh, tidak mudah gitu ya. Nah, itulah pentingnya yang namanya manajemen pemasaran. Tidak hanya memasarkan aja gitu ya kan, tapi juga bagaimana memanagenya gitu ya. Nah, ini ya. Jadi konsep inti pemasaran itu ada yang disebut kebutuhan, ya, keinginan dan permintaan dari konsumen. Ya, jadi produsen harus tahu ya apa sih yang dibutuhkan oleh pasar saat ini gitu ya. Apa sih keinginan dari konsumennya ya. Kemudian bagaimana permintaan terhadap produk tersebut ya gitu ya. Misalnya kalau sekarang kan kemarin-kemarin ya, waktu baru-baru awal-awal pandemi ya kan, awal-awal pandemi itu yang tinggi kebutuhannya adalah obat-obatan, vitamin C, masker gitu ya. Kalau teman-teman sadari ya, waktu tahun lalu ya, itu harga masker, harga vitamin C itu gila-gilaan ya, mahalnya minta ampun gitu ya. Vitamin C juga langka ya. Kita ke toko obat, ke apotek, ke supermarket cari vitamin C susah, ya kan? Apa namanya? Nggak ada gitu. Kalaupun ada juga mahal. Nah itu ya. Jadi adanya kebutuhan, keinginan, permintaan terhadap suatu produk, ya. Nah, dalam produk ini ya, ini ada yang nilai, ada terkandung nilai ya, ada biaya, ada kepuasan. Nilai ini adalah value, teman-teman ya. Value terhadap suatu produk. Bagaimana nilai lebihnya produk itu gitu ya. Kita bisa aja apa namanya jual barang yang sama ya. Seorang produsen bisa menjual barang yang sama. Gini aja gampangnya, misalnya kita punya toko ya, saya punya toko gitu ya, tokonya itu jual toko kelontong lah ya, jual aqua, telur gitu ya, Indomie segala macam. Nah, kemudian Aulia juga punya toko gitu, sama saya jualannya. Kita punya toko sebelahan persis gitu ya. Banyak ya sekarang ya toko-toko yang dekat-dekatan gitu ya. Kita ini tokonya sebelahan ceritanya gitu ya. Nah, bagaimana caranya supaya saya toko saya lebih laku dari tokonya Aulia gitu. Sedangkan jualannya sama gitu ya. Sama nih, jasa beras ya sama gitu ya. Nah, itu adalah value atau nilai yang harus saya miliki. Saya harus memiliki toko saya harus memiliki value atau nilai lebih dari tokonya Aulia ya. Meskipun produknya sama ya, sama-sama jual aqua misalnya. Antara lain contohnya misalnya saya bisa diantar. Nah, misalnya gitu ya.
misalnya saya bisa diantar, misalnya saya punya apa namanya, yang nganter itu ada 2-3 orang ya. Jadi ya konsumen tinggal telepon ya, konsumen tinggal telepon, mau diantar beras kek, mau diantar hanya telur 1 kilo kek gitu ya, atau gas atau aqua, apapun saya bisa antar gitu ya. Waduh, hujan nih. Yap, gitu ya. Saya bisa antar. Nah, itu beda dengan tokonya Aulia misalnya ya. Misalnya Aulia ini nggak bisa diantar atau mungkin bisa diantar tapi cuma 1 orangnya gitu ya. Jadi pelanggan konsumen kalau telepon mau anterin aku dong, oh nanti ya tukangnya lagi ini, tukangnya lagi nganterin juga gitu. Berapa lama lagi Bu misalnya gitu. Ya ini maaf Bu, Ibu ini antrian yang kelima nih gitu. Lama banget gitu kan. Aduh, gas sudah habis sudah mau memasak gitu kan. Nah, beda misalnya toko saya ada nggak hanya 1, ada 2-3 orang yang ngantar. Jadi pada saat konsumen telepon, saya bisa langsung nggak lama nunggunya. Ya, antara lain itu ya contoh yang gampangnya. Itu adalah kemudian saya bisa ngantar itu ada biayanya nggak yang harus dikeluarkan oleh konsumen? Nggak ada gitu ya. Sehingga itu merupakan nilai lebih. Konsumen dengan bayar biaya yang sama ya, aqua misalnya aqua galon misalnya 17.000, dia bisa mendapatkan nilai lebih ya diantar gitu gratis. Nah ini mencakup biaya di sini ya. Kemudian juga otomatis nanti akan meningkatkan bagaimana kepuasan dari konsumen ya. Konsumen yang puas ya dia tidak akan lagi menjadi konsumen teman-teman. Loh kok tidak menjadi konsumen lagi Pak? Gitu. Kabur atau gimana? Bukan, konsumen yang puas akan menjadi pelanggan gitu ya. Jadi bedanya antara konsumen dengan pelanggan ya, kalau konsumen adalah orang yang beli misalnya di toko saya, di tokonya Aulia, ya di tokonya Nanda gitu ya. Di toko manapun, di tokonya Lia, Safitri ya, di toko siapapun yang penting dia kalau mau beli telur ya di mana aja, ada telur, ada beras, ada aqua ya di mana sih terserah. Nah, itu namanya konsumen ya. Tapi kalau orang sudah menjadi pelanggan, dia maunya hanya di tokonya saya, gitu. Ada tokonya Aulia aja. Ya, meskipun di tempat lain jualnya produknya sama, tapi dia nggak mau karena dia sudah menjadi pelanggan dari tokonya Aulia, gitu misalnya ya. Sama aja misalnya kita adalah penggemar makanan donat. Nah, ya kalau saya konsumen donat ya, mau makan Jeko, mau makan Dunkin Donat, mau makan donat-donat yang lain, donat gula, donat apa ya banyak gitu ya. Itu saya nggak masalah. Yang penting donat. Nah, tapi kalau saya pelanggan, saya makan donat maunya Jeko. Nah, gitu ya. Karena saya adalah pelanggan Jeko ya. Saya nggak mau makan yang lain. Nah, itu bagaimana caranya si produsen ini ya meningkatkan kepuasan dari konsumen sehingga konsumen ini akan menjadi konsumen yang loyal sehingga dia adalah menjadi pelanggan dari tokonya dia gitu ya. Sehingga di sini akan terjadi yang namanya pertukaran ya, transaksi gitu kan dan hubungan. Nah, hubungan ini sangat penting ya, hubungan jangka panjang atau jangka pendek. Nah, ini harus bisa supaya kita memiliki hubungan jangka panjang yaitu ya harus meningkatkan kita memiliki value lebih dibanding produk-produk yang dijual oleh toko sebelah misalnya gitu ya. Nah, sehingga di sini adalah yang disebut dengan pasar ya. Pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli ya. Saat ini tempat bertemunya penjual dan pembeli ya tidak hanya di pasar tradisional ya kan, bisa lewat online gitu kan. Nah, dimanapun ada jual ada beli yang namanya adalah pasar ya. Di sini jadi ada pemasaran dan ada pemasar. Nah, ini adalah konsep inti dari pemasaran ya teman-teman ya. Sampai sini paham ya? Kalau mau diselak silakan, mau ditanya silakan ya. Malah kalau nanya jadi kalau teman-teman nanya saya jadi kenal ya kan. Nah, kalau saya jadi kenal otomatis teman-teman punya nilai lebih ya, tidak hanya Aulia aja yang saya kenal gitu kan. Tapi juga misalnya yang lain gitu. Nah, terus kalau punya nilai lebih gimana ya itu tadi ya kan kalau dosen sudah kenal sama mahasiswanya ya pastilah ya bukannya saya ini cuman pastilah ada keuntungan buat
teman-teman lah gitu ya. Kemudian baik sampai situ ya. Nah ini ya, ini bagannya ya tadi ya. Ada industri, ada pasar ya. Ada barang atau jasa yaitu produk tadi ya. Kemudian ada apa namanya jual beli di sini. Ya, ini adalah konsep dari sistem pemasaran. Aulia jangan lupa di screenshot daftar hadirnya ya. Teman-teman screenshot juga masing-masing ya. Nanti kalau nanti saya absen loh, kok nggak ada Pak absen saya pertemuan 1 gitu kan. Ya soalnya di Aulia nggak ada saya gitu misalnya. Ini ada Pak buktinya, nah gitu ya teman-teman nanti ya. Karena ada beberapa Zoom semester yang kemarin juga begitu ya. Ada beberapa 1-2 kelewatan. Nah, sehingga keberhasilan organisasi tergantung pada kemampuan pemasaran. Nah, setuju nggak teman-teman ya? Bahwa fungsi bisnis lain ya, keuangan, accounting gitu ya, SDM gitu ya misalnya gitu ya, itu tidak akan berarti kalau tidak ada permintaan akan produk dan jasa yang dapat memberikan keuntungan bagi organisasi ya. Betul ya teman-teman ya, kayak sekarang ya lagi pandemi begini ya, banyak perusahaan-perusahaan kolaps ya, banyak toko-toko di mall teman-teman ya, sekarang sudah boleh ke mall kalau udah vaksin ya, banyak yang tutup ya kan. Secanggih-canggihnya apa dia punya keuangan ya, pinter banget gitu yang hitung keuangan, accounting, admin segala macam, tapi kalau tidak ada penjualan ya mau bagaimana gitu kan. Tidak ada penjualan ya berarti tidak ada uang masuk ya kan. Nah, sehingga bagaimana caranya di sini adalah si produsen itu harus apa namanya dia meningkatkan kemampuan dalam dia memasarkannya tadi ya, memasarkan produk yang dia jual gitu ya. Pentingnya pemasaran. Kemudian apa sih yang dipasarkan gitu ya? Yang dipasarkan ya ini ya, ada barang yang pasti tadi ya, barang ya, handphone gitu ya, gampang ya, handphone atau jualan apalah barang ya, gitar gitu ya, meja, kursi, TV ya. Saat ini TV laku ya, TV Android itu laku ya, karena sekarang orang banyak kan di rumah gitu ya, jadi semua gantinya ke TV yang modern yang bisa nyambung ke internet ya, betul ya. Jadi kita bisa nonton Netflix ya kan, bisa nonton YouTube di TV gitu ya kan. Nah, selain barang juga kita jualan jasa ya, ya tadi itu ya, jasa apa ya, jasa cukur rambut ya, sampai sekarang apalagi sekarang ini pandemi juga ada cukur rambut datang ke rumah gitu ya, jasa cuci mobil gitu ya. Nah, terus kemudian ya tadi ya, jasa ya apa STNK, biro jasa gitu ya. Gojek gitu kan. Gojek, Grab itu termasuk jasa ya, teman-teman ya. Karena dia menjual bukan menjual barang ya kan. Kita menjual jasanya dia, nganterin kita kemana-mana, kita beli jasanya dia dalam apa namanya beliin makanan kita ya, dia nggak jual makanannya ya, GoFood memang namanya GoFood atau GrabFood gitu ya, tapi ya dia nggak jualan makanan ya kan, dia jualannya adalah dia nganterin makanan ke kita ya, dia kerjasama sama beberapa restoran yang kita bisa nanti belanja di sana, kita bisa apa namanya beli makanan di sana. Nah itu yang disebutkan jual jasa ya. Juga ada jual event ya IO gitu ya kan, event organizer ya, wedding organizer ya. Jadi pada saat orang mau nikah atau orang mau ngadain acara nggak usah repot-repot ya. Seorang wedding organizer dia yang akan apa namanya mencarikan gitu ya, mencarikan apa namanya tempatnya, tempat nikahnya, mencarikan misalnya seragamnya, catering segala macam gitu ya. Kemudian juga jualan pengalaman ya. Banyak orang yang jualan pengalaman ya. Pengalaman bisnis. Nah, sekarang ini apalagi gitu ya. Orang bikin webinar banyak gitu ya. Cara cara sukses menghasilkan cara sukses menghasilkan uang dalam waktu singkat ya. Cara sukses menjadi miliarder dalam waktu singkat gitu ya. Nah, jualan begitu ya. Kemudian juga jualan misalnya pengalaman dia pada saat dia transaksi saham gitu kan, dia sharing ke kita.
Gimana caranya misalnya saya bisa memenangkan saham, saya bisa sukses di bisnis saham gitu. Nah, itu aja. Jualannya jualan pengalaman ya, webinar banyak sekarang ya jualan pengalaman. Eee, itu, termasuk juga yang dipasarkan gitu ya. Kemudian juga, jualan apa lagi? Orang ya, orang sebagai merek dagang, endorse gitu ya, endorse gitu kan. Kadang-kadang kita, bingung nih, pilih produk, barang yang mana nih, yang sama-sama, produknya sama nih, terus kita pilih yang mana, oh ternyata yang produk yang ini pernah diiklanin sama Raffi Ahmad nih, gitu ya kan. Atau misalnya produk kecantikan, wah yang ini pernah diiklanin nih sama Bunga Citra Lestari nih misalnya gitu ya. Dengan harapan kita kalau pakai itu mirip Bunga Citra Lestari gitu ya. Padahal Bunga Citra Lestari sudah sejak lahirnya sudah cantik gitu ya. Jadi kalau kita pakai itu ya harapan kita adalah seperti itu. Nah itu ya, dia itu juga menjual ya sebagai merek dagang ya endorse tadi ya. Jualan apa lagi? Ya jualan tempat ya, tempat sewa tempat gitu ya buat acara pernikahan, acara seminar gitu ya. Kemudian apa lagi yang dipasarkan? Ya properti ya, jual rumah, real estate, saham, obligasi gitu. Kemudian juga jualan organisasi ya. Kita jual nama besar perusahaan kita gitu ya. Philips, KFC, Jeko ya. Jadi ya ini kalau misalnya kita mau beli barang ya daripada kita beli yang tidak bermerek, kita mau cari ya pasti yang bermerek ya. Ini aja deh yang merek Philips, ya yang sebelah lagi mereknya Pholops, gitu, hampir sama gitu ya. Nah, ada merek Sony, ada merek Sony ya. Nah, saya pernah lihat tuh mereknya Sony, ya hampir sama sama Sony. Ya, mirip-mirip. Sekarang orang banyak yang kreatif ya. Jadi dia bikin persis ya kan, dia bikin persis, barangnya persis, mirip tapi namanya dibedain. Nah, itu masih mending teman-teman ya. Banyak juga sekarang adalah barang yang palsu, ya kan? Karena manusia sudah sangat-sangat kreatif, dia tidak memikirkan lagi apa namanya kalau yang dia jual itu merugikan orang lain ya. Jadi teman-teman banyak ya sekarang ya, ya merek-merek palsu ya, tas palsu ya kan, apa namanya. Tapi kalau kayak kita punya, saya sih nggak tahu ya masalah tas sih ya. Kalau cewek mungkin tahu ya. Kalau misalnya merek apa yang apa namanya sih kalau tas misalnya Gucci gitu ya misalnya asli sama palsu saya nggak tahu bedanya gitu ya. Tapi kalau cewek tahu loh, kalau istri saya tahu loh, wah itu dia pernah loh. Dia pernah itu tasnya itu palsu loh kata gitu. Loh, kok kamu tahu? Ya soalnya begini 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 kayak gitu. Jadi teman-teman kalau pakai barang palsu jangan kepedean juga ya. Jangan terlalu pede ya karena ada juga orang yang tahu mana yang asli, mana yang palsu. Nah, gitu ya. Nah, hidup kita boleh penuh kepalsuan, teman-teman ya. Tapi barangnya yang kita punya harus asli, gitu ya. Jadi kita beli produk yang asli aja ya. Meskipun kita belum sanggup beli yang mahal ya, yang murah-murah, tapi yang penting asli gitu ya. Karena kalau kita beli barang palsu ya kita juga merugikan orang lain ya kan. Merugikan yang merek aslinya gitu. Nah, kemudian kita jual apalagi yang bisa dipasarkan informasi ya, ya lewat majalah, surat kabar ya sekarang Instagram gitu kan, blog-blog gitu ya yang di internet. Nah itu dari jualan apa ya? Jual informasi ya. Kita kalau lihat-lihat Instagram mau lihat apa emang? Kalau nggak kita baca-baca informasi ya kan, baik informasi mengenai gosip-gosip maupun juga informasi mengenai perekonomian, ya keadaan Jakarta, misalnya gitu ya, keadaan pandemi atau segala macam itu semua kita lihat di Instagram, ya kan, mereka jual informasi gitu ya. Kemudian juga jual gagasan. Nah, ini jual gagasan. WRP ya, My Meal. Nah, ini kan intinya kita WRP ini kan gini, Anda mau kurus, kalau mau kurus harus pakai WRP ya. WRP ini seperti apa? Minuman yang membuat kita itu katanya kurus gitu ya. Nah, padahal selain minum WRP juga ada embel-embelnya teman-teman ya, harus diet ketat gitu kan, harus ngurangin makan, nah gitu ya, sama aja sebetulnya. Tapi itu dia jual gagasan ya. Jadi orang berharap dengan dia mengkonsumsi WRP
berharap dia menjadi turun berat badannya. Nah, seperti itu. Nah, inilah kira-kira yang dipasarkan. Apa sih yang dipasarkan? Ya ini ya, hal-hal seperti ini gitu yang bisa dipasarkan, ya. Baik, jadi konsep penjualan mengatakan bahwa konsumen memang kalau dibiarkan sendiri, ya, biasanya tidak akan membeli banyak produk dari suatu organisasi, ya, sehingga diperlukan usaha penjualan dan promosi yang gencar, ya. Jadi kalau kita produksi barang gitu ya, itu kita biarin aja ya, kita produksi gitu ya, kita misalnya buka restoran gitu ya, kita buka warung, terus udah nggak ada promosi, nggak ada kita sebar brosur atau kita lewat internet, lewat Instagram, lewat apa, biasanya orang nggak akan beli, ya kan? Kecuali kita sudah memiliki nama ya, misalnya kita buka eh, Kentucky Fried Chicken, ya otomatis orang pasti beli ya kan. Kita nggak perlu kebanyakan promosi, tapi kalau kita buka misalnya pakai merek sendiri gitu, misalnya eh, Nanda Fried Chicken. Nah, orang juga apa ini Nanda Fried Chicken gitu kan. Nah, kita harus apa namanya? Promosiin gitu ya. Kita ada paket tuh, 2 ayam, 1 nasi, harganya cuma 10.000 misalnya gitu ya. Kita apa namanya di Instagram gitu kan, atau di Facebook gitu ya. Karena kalau brosur sekarang orang ngeri ya. Orang nerima brosur udah ngeri, takut takut ada virusnya gitu ya kan. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi memang konsep penjualan ini ada dua ya, ada barang itu ada yang tidak dicari dan ada barang yang dicari gitu. Nah, kalau yang susah itu adalah barang yang tidak dicari ini ya kan, atau yang banyak pesaingnya ya, misalnya tadi ya ayam goreng gitu ya, atau misalnya kita mau jualan mobil gitu ya, itu juga bukan termasuk barang yang dicari ya, karena tidak semua orang beli mobil terus kan, ya kecuali kalau barang yang dicari. Kalau barang dicari ya misalnya ya kita beli kebutuhan sehari-hari, nah itu ya, itu jualan beras, jualan gula, kopi, teh, ya itu memang orang tiap hari daily pasti beli gitu. Tapi kalau barang yang tidak dicari, yang itu ya bagaimana si produsen harus mutar otak ya supaya konsumen ini mau beli gitu. Nah, menurut Peter Drucker, bagian terpenting dalam pemasaran adalah bukan hanya penjualan, ya, karena tadi kita sudah belajar tadi di depan bahwa tidak hanya jualan, ya kan, tapi bagaimana kita mendengarkan atau mengetahui kebutuhan dari konsumen, mendengarkan keluhan konsumen, mendengarkan apa sih keinginan dari konsumen yang terhadap produk kita, gitu ya. Nah, itulah intinya dari pemasaran itu sebetulnya teman-teman ya. Bagaimana kita menciptakan value-nya terhadap produk kita gitu ya. Nih, ya. Sehingga untuk pemasaran bukan hanya membuat penjualan melimpah ya, namun untuk mengetahui dan memahami pelanggan demikian baik sehingga produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Ya, ingat ya, ini adalah pemasaran ya, bukan sales aja gitu ya. Kalau sales memang hanya penjualan aja, tapi kalau pemasaran, apalagi marketing manajemen ya, manajemen pemasaran adalah ya ini ya, lebih luas lagi dari sekedar jual menjual barang ya. Tapi untuk memahami pelanggan dulu ya, memahami konsumen kita dulu sehingga produk dan jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan ya. Misalnya dulu ya Burger King dulu itu nggak ada ayam goreng teman-teman ya, zaman dulu ya. Kalau sekarang kan Burger King ada ayam goreng, dulu nggak ada waktu awal-awal, sehingga dulu Burger King itu sempat tutup ya, sempat bangkrut dulu, sempat di Indonesia itu nggak ada ya, karena nggak ada nasinya gitu. Dan orang Indonesia kan kalau makan ke restoran maunya makan nasi ya, meskipun di rumah makan nasi, di restoran juga kepengennya makan nasi gitu kan. Nah dulu Burger King nggak ada gitu. Nah kemudian sekarang dibawa oleh MAP ya, Mitra Adi Perkasa, dia bawa lagi Burger King ke Indonesia dengan inovasi ada nasi teman-teman dan ada ayam gorengnya, sehingga sekarang ayam gorengnya ada, nasinya ada, burgernya juga tetap ada, sehingga sekarang bisa bersaing dengan makanan-makanan fast food yang lain ya, dengan KFC, dengan McDonald lah. Apalagi kalau McDonald teman-teman ya, McDonald kalau teman-teman lihat itu menunya macam-macam ya, ada burger rendang lah ya kan. Kemudian pada saat apa
hari raya Imlek ya kan ada juga dia khusus burgernya gitu, apa gitu, Prosperity Burger kalau nggak salah ya. Itu enak teman-teman ya, Prosperity Burger itu cuma ada pada saat Imlek. Jadi kalau masalah pas lewat dari Imlek, teman-teman mau cari Prosperity Burger nggak ada, udah nggak ada. Nah gitu ya, sehingga disinilah bagaimana si produsen itu harus memahami pelanggannya ya, dimanapun dia berada harus bisa mengikuti keinginan dari pelanggannya sehingga perusahaan tersebut bisa tetap eksis, ya kan? Harus bisa perusahaan tersebut bisa tetap berdiri. Kalau dia sudah cuek bebek gitu ya, nggak peduli sama pelanggan, apa yang diinginkan pelanggan, apa keluhan dari konsumen, apa masukan-masukan dari pelanggan yang nggak diperhatikan ya, itu membuat tidak akan membuat perusahaan itu tahan lama, berdiri tahan lama, gitu ya. Termasuk juga sekarang ini misalnya mobil ya, mobil itu kan berubah-berubah terus ya kalau teman-teman lihat ya, Avanza aja bentuknya udah berubah dari sampai sekarang ya, itu mengikuti perkembangan zaman dan teknologi ya, dan itu semua juga tidak lepas dari masukan-masukan dari konsumen-konsumennya ya kan. Misalnya dulu tidak double blower AC, nah sekarang harus ada double blower, misalnya seperti itu ya. Nah itu contoh-contohnya gitu ya. Ini kok rusak ini. Nah kunci pemasaran. Nih, nah ya. Sehingga konsep pemasaran adalah kunci untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan adalah bahwa perusahaan harus menjadi lebih efektif dibandingkan kompetitor, ya, dalam menciptakan dan mengkomunikasikan produk kepada pelanggan pada segmen pasar yang tepat. Ya, jadi konsepnya ada ini ya. Jadi kuncinya bahwa perusahaan itu bisa maju, bisa berkembang, ya dia harus bisa unggul dari kompetitornya, ya kan? Karena kompetitornya juga menciptakan produk yang sama, ya kan? Jasa barang yang sama, jasa yang sama, ya. Jadi bagaimana caranya si produsen ini harus lebih efektif, harus lebih unggul tadi ya, harus memiliki nilai lebih gitu ya. Bagaimana dia menciptakan produknya, bagaimana dia mengkomunikasikan produknya ya, tentu saja pada segmen pasar yang tepat. Nah, misalnya segmen tepat nih misalnya untuk segmen mobil mobil ya, yang gampang ya teman-teman ya. Atau makanan aja deh, makanan ya. Segmen yang tepat misalnya mahasiswa ya, mahasiswa maka segmen yang tepat ya kalau misalnya buka restoran atau warung nasi di sekitar kampus, segmen adalah mahasiswa, ya kan? Sehingga dia harus menyesuaikan harganya, betul ya. Kalau dia buka warung steak, boleh nggak? Boleh. Di dekat kampus boleh, tapi harganya ya harga mahasiswa dong, ya kan? Harga mahasiswa ya harganya misalnya 20.000 gitulah atau 30.000 ya. Tapi kalau misalnya dia buka di kampus ya, steaknya memang enak gitu ya, tapi harganya 100.000 atau 150.000 ya satu porsi. Misalnya kayak di Tony Romas ya, Tony Romas teman-teman pernah makan nggak steak Tony Romas? Ya, itu harganya 500.000 teman-teman. Saya pernah sekali makan di traktir ya, di traktir loh ini ya, saya nggak makan sendiri. Saya di traktir steak Tony Romas harganya 500.000 ya. Bayangin teman-teman ya, kalau misalnya buka Tony Romas di kantin Mercubuana, wah buka nih, baru Tony Romas, satu sticknya ya 300.000 aja deh, mau beli nggak teman-teman di situ, ya kan? Mahal, Pasti Pak. mahal ya kan, nggak kan teman-teman dosennya juga nggak mau beli, ya kan? Karena dia nggak tepat. Nah, segmen pasarnya, jadi harus tepat juga segmentasi pasarnya ya. Nah, itulah ya. Juga mobil juga misalnya dia biasa segmennya adalah BMW ya, mobil BMW itu kan segmennya menengah, bukan menengah ke atas lagi ya, tapi kalangan atas ya kan, yang harganya mobilnya itu di atas, ada juga yang 1 miliar gitu ya, harga mobil BMW 700 juta, 800 juta, 1 miliar gitu ya. Nah, misalnya suatu waktu BMW menciptakan mobil yang harganya cuma 100 juta misalnya begitu ya. Nah, itu bisa laku nggak teman-teman? Belum tentu ya.
pelanggan-pelanggan fanatiknya BMW yang biasa beli pakai BMW harga 1 miliar atau 700 juta, 800 juta, dia akan mikir, loh ini BMW apaan ini? Kok cuma 100 juta? Kualitasnya bagaimana? Nah, itu ya, itu tidak tepat juga. Ya, gitu ya. Jadi harga yang murah juga belum tentu tepat, tergantung dari segmen pasarnya, segmentasi pasarnya. Demikian juga kalau Avanza, ada Avanza terbit harga 1 miliar misalnya. Aduh, orang juga jerit karena pangsa pasar Avanza adalah yang biasanya beli mobil-mobil keluarga menengah ke bawah, yang biasa beli harga 100 juta, 150 juta, 200 juta, gitu ya, gitu misalnya ya. Nah, makanya perusahaan harus tahu dulu segmen pasarnya itu yang seperti apa. Nah, itu ya. Nah, kemudian untuk tahu bagaimana kita mengenai pelanggan kita, bagaimana kita bisa bersaing dengan kompetitor ya. Nah, kita harus memahami yang namanya adalah bauran pemasaran, teman-teman ya, atau marketing mix. Nah, teman-teman mungkin ada yang pernah dengar nggak marketing mix? Aduh, bauran pemasaran. Ya, mungkin sebagian sudah ada pernah dengar ya. Jadi apa itu yang disebut dengan bauran pemasaran atau marketing mix ya? Jadi menurut Kotler dan Keller tadi ya, bauran pemasaran ya namanya juga bauran ya. Bauran itu berarti dia membaur gitu ya, beberapa komponen menjadi satu gitu ya. Bauran pemasaran adalah seperangkat alat yang digunakan perusahaan untuk terus-menerus mencapai tujuannya di pasar sasaran ya. Jadi dia sudah menentukan dulu target marketnya, pasar sasarannya, kemudian dia memakai seperangkat alat. Nah, alatnya itu apa aja? Nah, kita akan pelajari lebih lanjut nih alatnya ya. Nah, sampai sini ada yang mau tanya nggak tadi mengenai konsep dari pemasaran ya? Tidak sulit ya teman-teman untuk dipahami ya, karena memang kita sehari-hari kita memang berkecimpung apa sudah biasa gitu kan, berhubungan dengan yang namanya jual beli ya kan, berhubungan dengan yang namanya eh, pelayanan, berhubungan dengan namanya customer service gitu ya. Apalagi kalau mahasiswa kan dia apa namanya? Oh ya, mahasiswa kan ini apa? Sekarang ini kan sangat iya, sangat apa namanya? eh kritikal gitu ya kan. Dia sangat aware sekali terhadap segala sesuatunya gitu ya. Apalagi zaman saya dulu ya, zaman saya dulu tahun 98 ya, saya lulus kuliah S1 itu tahun 99 teman-teman ya. Tahun 99 saya lulus S1. Jadi waktu teman-teman pernah dengar nggak tragedi 98 yang Trisakti dulu ya. Saya S1 dulu di Trisakti teman-teman ya. S1 di Trisakti. Jadi waktu tahun 98 itu saya masih kuliah ya. Tingkat tingkat 3 lah ya, tingkat 3 apa tingkat 3 tingkat 4 gitulah ya. Udah mau lulus lah ya, tingkat 3 berarti ya. Karena saya lulus 99. Nah, itu juga waktu zamannya tragedi 98 yang kita protes ya terhadap Orde Baru ya. Itu juga saya juga ada termasuk di sana salah satunya gitu ya, di gedung apa di MPR dulu gitu ya. Tapi sekarang jangan ya teman-teman ya. Kalau kita yang penting kita ikuti aja aturan pemerintah ya, yang penting masih sesuai dengan prosedurnya ya kita ikuti ya. Sebagai mahasiswa juga kita harus lebih bijak ya, lebih bijaksana karena kita menentukan masa depan kita sendiri gitu ya. Termasuk juga belajar nih ya teman-teman ya, saya ingatkan lagi bahwa mumpung masih online ya, mumpung masih online ya teman-teman, setiap apa pertemuan kan tidak perlu transport ke kampus, tidak perlu siap-siap segala macam ke kampus ya, tapi cukup melalui Zoom atau nanti melalui forum di pos atau di e-learning ya. Pergunakanlah waktunya dengan sebaik-baiknya karena nanti kalau misalnya sudah dibuka untuk satu pertemuan begini teman-teman harus ke kampus ya kan, sediakan waktu, sediakan apa namanya? Biaya juga yang pasti lebih mahal lah ya dibanding dengan online. Teman memang ada beberapa yang kepengennya apa, kepengennya ketemu langsung karena saya pengennya langsung Pak, karena kalau online saya nggak nangkep. Nah, ada juga sih yang seperti itu ya. Tapi mumpung ini online ya, kita sebagai mahasiswa harus belajar jauh lebih
giat lagi ya, karena apa namanya, kita sama aja belajar sendiri gitu kan, dosen hanya sebagai fasilitator aja nih gitu ya, apalagi mahasiswa ya memang dosen hanya sebagai fasilitator ya. Baik, kita lanjut ya untuk bauran pemasaran atau marketing mix. Nah, apa aja tuh? Nah, tadi menurut Kotler, sekarang menurut Lupiadi dan Hamdani, marketing mix adalah alat bagi pemasar yang terdiri atas berbagai unsur suatu program memasarkan yang perlu dipertimbangkan agar implementasi strategi dan positioning yang diterapkan dapat berjalan dengan sukses. Nah, apa aja nih alatnya ya? Nah, ini ya, marketing mix atau bauran pemasaran atau pemasaran terpadu ya. Pasti teman-teman sudah sering dengar nih ya, yang terkenal yang namanya adalah 4P, 4P. Nah, nanti kalau teman-teman yang konsentrasi manajemen pemasaran, nah ini harus paham nih ya 4P karena nanti akan juga sebagai nanti di bahan nanti bikin skripsi ya nggak jauh dari ini biasanya ya. Nah, jadi apa aja tuh 4P ya? Ada P pertama adalah produk ya. P kedua ada price atau harga ya. P ketiga adalah yang namanya promotion dan P keempat ada namanya place. Nah, apa aja nih? Nah, jadi apa namanya? Apa aja nih masing-masing maksudnya? Nah, produk ya otomatis pasti ya produknya tadi ya. Produk itu bisa barang, bisa jasa ya yang tadi saya sebutkan di awal, bisa barang, bisa jasa. Produk apa aja ya? Keragaman produk ya kan? Ya kualitas produk, desain produk, ciri produk, termasuk juga merek, ya, kemasan, ukuran, pelayanan, garansi, imbalan. Nah, semua masuk ke dalam produk. Nah, karena produk ini ada barang, ada jasa, ya kan? Jadi kita juga produsen harus memperhatikan ini, ya kan? Bagaimana keragaman produknya, ya. Jadi maka itu kalau teman-teman perhatikan produsen kalau menciptakan barang ada macam-macam tipenya, ya kan? Ada yang tipe barang tipe A, tipe B, tipe C, tipe D ya. Saking banyaknya kita sampai bingung gitu kan. Nah, kayak misalnya teman-teman Daihatsu ya, mobil Daihatsu ya. Daihatsu itu tipenya macam-macam ya. Kalau Toyota, Toyota itu hanya ada misalnya tipe tipe E, tipe G, tipe Sportivo gitu ya, yang paling tinggi. Hanya 3 tipe. Tapi kalau Daihatsu itu macam-macam, ada tipe R, ada tipe X, ada tipe Deluxe, ada tipe macam-macam tipenya gitu ya. Nah, itu keragaman produk. Sehingga di sini konsumen akan lebih memiliki keleluasan dalam memilih produk, dalam membeli produk ya. Juga itu misalnya paket kita mau makan di restoran kan banyak paketnya tuh, kayak Hokben tuh aduh, kalau makan di Hokben saya bingung tuh, paketnya banyak banget gitu kan. Kita tinggal pilih aja yang sesuai sama selera kita, yang sesuai sama kantong kita pastinya ya kan. Yang misalnya kita dananya hanya 30.000, 20.000 ya mana nih paket yang 20.000 kayak gitu misalnya ya. Nah, itu adalah keragaman produk. Nah, kemudian juga harus perhatikan adalah kualitasnya ya. Ini otomatis ya. Kualitasnya bagaimana nih? Eh, rasanya bagaimana misalnya gitu kan, enak apa enggak ya. Jangan sampai udah produk yang bermacam ragam gitu ya, terus tampilannya udah sangat-sangat menarik gitu ya. Tapi pada saat kita menggunakannya atau kita memakannya gitu nggak enak gitu ya. Udah deh ambiar semua ya kan. Udah males lagi, waduh penampilannya bagus ya, tapi rasanya nggak keruan atau biasa aja rasanya gitu ya. Itu harus diperhatikan juga. Kemudian juga desain. Nah, desainnya juga pasti juga kita perhatikan ya, apalagi misalnya kita beli macam-macam ya, mobil, dompet, ya, tas gitu ya. Ya pasti kita memilih desain, ya kan. Kemudian ciri. Nah, juga kita harus tahu nih. Kita juga harus biasanya konsumen itu beli produk ya ada ciri khasnya nih, ya kan. Kalau ciri khasnya rasa ciri khasnya apa nih? Misalnya yang di restoran A ya ciri khasnya dia adalah sambelnya nih, ciri khasnya dia adalah sambel matahnya nih gitu, ya kan. Atau misalnya di restoran B itu ciri khasnya ya kalau beli mie ayamnya ya dia versi brutal gitu ya. Kalau teman-teman sekarang lihat di YouTube ya banyak ya sekarang apa food blogger ya.
namanya ya, food blogger gitu ya, yang dia membahasnya itu kuliner, enak-enak ya, ada yang brutal gitu ya. Brutal maksudnya menunya itu banyak gitu, macam-macam gitu ya. Nah itu ya, itu ciri khas. Nah ini juga jangan sampai kita kehilangan ciri khas nih. Kalau misalnya kita biasanya mie ayamnya, kita jual mie ayamnya versi brutal gitu ya, ada udah mie ayamnya banyak, terus ada ceker, ada ayamnya yang banyak gitu ya. Jangan sampai kita menghilangkan ciri khas kita gitu, tahu-tahu nanti pada suatu saat versinya nggak brutal lagi. Nah itu udah otomatis akan menimbulkan minus ya di produk kita. Jadi konsumen nanti, wah itu udah nggak kayak dulu lagi nih, ciri khasnya udah nggak ada, udah atau sambelnya udah nggak enak lagi, nggak pedas lagi. Nah gitu ya. Nah itu bagaimana tadi itu mengolah seni ya. Iya Pak, saya jualan mie ayam nggak bisa brutal lagi Pak. Soalnya kalau saya bikin mie ayam brutal lagi nanti harganya ya nggak bisa segitu, misalnya gitu kan. Otomatis harganya jadi mahal. Nah, itu adalah bagaimana jadi seninya tadi ya kan, bagaimana si produsen itu seni kita bagaimana kita bisa membuat mie-nya itu tetap versi brutal tapi harganya tetap terjangkau. Nah, bagaimana itu adalah seni yang memang masing-masing merek, masing-masing produk berbeda-beda ya kan. Nah, itu ya. Mungkin bisa juga harganya naik gitu ya misalnya porsi brutal harganya naik gitu kan karena lagi pandemi nih. Misalnya mahal di mana-mana mahal. Cuman kita tambahin fasilitas WiFi misalnya gitu ya. Kita tambahin misalnya ruangannya kita dekor supaya lebih cozy gitu kan. Sehingga konsumen nggak apa-apa deh mengeluarkan uang lebih gitu, tapi ada yang namanya kelebihan juga yang dia dapat gitu. Nah, itu seninya itu ya, seni dari eh, manajemen pemasaran tadi itu intinya tadi yang di depan pertama kali tadi kita belajar tadi bahwa adalah seni ya kan, art tadi ya dalam menjual produk gitu. Bagaimana kita seninya ya. Nah, kemudian nama merek ya, nama merek juga penting juga ya kita biar sebagai konsumen juga kita pastikan ngelihat merek juga gitu ya. Nah, tapi kadang ada juga yang kita tidak melihat merek, yang penting kegunaan. Nah, bisa juga gitu ya. Yang penting kegunaan. Apalagi kita kalau yang cowok ya, kalau saya ya tidak terlalu mikirin merek ya, mau celananya merek eh, Levi's atau jeansnya merek Levi's atau enggak, yang penting dipakai, saya pakai enak ya kan. Terus pantas, udah gitu kan. Kalau saya gitu ya. Kalau saya enggak harus merek tertentu gitu kalau saya gitu ya. Nah, kemudian juga kemasan. Nah, kemasan ini juga termasuk salah satu dari komponen dari produk ini ya, kemasan. Ya, kita pasti kalau melihat kemasannya menarik ya, kadang-kadang kita beli ya. Kalau malah sekarang ada beberapa mainan anak-anak gitu ya, itu yang kemasan ya. Jadi saya nggak tahu sih ada ya. Anak saya itu ada yang beli. Jadi kemasan dia beli kemasan ya, tokoh apa animasi apa gitu ya. Tapi dalamnya nggak tahu yang mana nih gitu. Teman-teman pernah lihat nggak? Jadi ada satu film animasi kartun gitu yang ada 10 tokoh kalau nggak salah apa 20 tokoh. Nah, kita beli mainan itu, kemasannya menarik, tapi dalamnya itu kita nggak tahu tokoh yang mana yang kita dapat, kayak gitu. Nah, itu ya. Kadang jadi orang beli kemasannya, yang penting kemasannya menarik, ya, kemasannya bagus, ya kan. Itu bisa menjual lebih dulu. Jadi di mata pembeli itu udah menarik perhatian dulu, ya gitu ya. Jadi orang akan membeli ya. Tentu saja juga tidak hanya kemasan, tapi ini semuanya ini ya di produk ini semuanya saling terkait ya satu sama lain ya. Demikian juga ukuran ya porsi dan pelayanan ya kan. Pelayanannya bagaimana nih ya jasa tadi ya. Tadi itu saya contohkan adalah waiternya cemberut apa enggak pada saat kita datang ke toko diikutin terus sama SPG-nya. Risih juga kan lama-lama ya, diikutin terus. Baru juga kita masuk toko gitu kan, diikutin gitu kan. Jadi kita mau pada saat kita lagi megang barang gitu, "Pak, ini bagus, Pak. Ini begini-begini." "Oh iya ya, saya taruh lagi." Terus saya ambil lagi, "Nah, ini juga bagus." Nah, itu kan jadi kita males gitu kan. Maunya kan kita apa namanya, diberi keleluasan, kadang-kadang begitu ya. Tapi ada juga orang yang maunya tanya mulu gitu ya. Pada saat dia datang ke toko, dia maunya didampingin ya dan dia akan bertanya, semuanya ditanyain sama dia. Nah, ada juga begitu masing-masing. Tapi habis itu nggak beli, nggak beli.
Jadi dia cuma sebagai perbandingan dulu, belinya nanti gitu. Ada juga ya. Jadi makanya itu seorang SPG-nya tadi atau SPB atau marketingnya di suatu perusahaan di toko gitu ya, dia harus tahu tahu nih si konsumennya ini mau nggak ditemenin apa enggak ya. Kadang-kadang kalau dia konsumennya itu jawabannya agak jutek gitu atau nggak jawab ya, dia lebih baik mundur, dia mengamati dari jauh gitu ya. Kalau menurut saya seperti itu ya. Jadi supaya seni tadi kembali ya, jadi harus tahu mana yang mau ditemenin, mana yang mau nggak usah ditemenin tapi dipantau dari jauh gitu, seperti itu ya. Itu termasuk pelayanan. Ada yang bilang, wah pelayanannya nggak bagus nih, habis saya baru masuk toko udah diikutin terus nih sama SPG-nya kayak gitu ya. Ada yang bilang pelayanan tidak bagus karena diikutin terus sama SPG-nya. Ada yang bilang pelayanannya bagus loh toko itu karena ditemenin terus gitu ya. Jadi ada yang bilang bagus ditemenin, ada yang bilang nggak bagus ditemenin. Jadi beda-beda ya. Jadi ya memang sebagai produsen harus tahu keinginan, kebutuhan dari konsumennya gitu ya. Suara saya putus-putus nggak ya teman-teman ya? Jelas ya Iya, Pak. suaranya ya? Soalnya apa namanya hujan gede di rumah saya nih, hujan gede ya. Kemudian juga faktor garansi ya, garansi juga terkait juga dengan produk ya, terkait erat dengan produk ya. Kalau orang kadang-kadang beli apalagi elektronik ya, garansi menentukan ya. Juga selain garansi resmi, garansi toko juga menentukan loh teman-teman ya. Ada yang kasih garansi toko, ada yang enggak. Ya langsung aja Pak, kalau misalnya rusak, Bapak langsung ke service center ya. Nah, gitu. Ada juga yang begitu ya. Tapi ada juga, oh Bapak garansi di kita 1 bulan Pak. Kalau nanti dalam 1 bulan itu rusak, saya kembalikan, saya ganti barang baru. Nah, setelah lewat 1 bulan ya baru silakan ke service center atau Bapak mau langsung ke service center juga boleh. Nah, seperti itu ya. Jadi juga macam-macam orang ada yang maunya yang penting ada garansi tokonya, ada yang juga yang nggak apa-apa deh langsung ke service centernya kayak gitu ya beda-beda ya. Dan juga ini ada imbalan. Nah ini udah terang sedikit nih. Nah imbalan ini adalah kadang-kadang kita kalau beli barang ya teman-teman ya, kita kepengen juga ada imbalannya gitu ya, ada namanya timbal baliknya ya, misalnya ada bonusnya gitu ya, ada kelebihannya ya, nggak hanya dapat produknya aja gitu ya. Bonusnya meskipun sedikit gitu kan, atau misalnya diskonnya gitu ya. Diskon meskipun sedikit ya itu kadang-kadang juga memang mempengaruhi ya. Tapi kalau saya sih memang kalau saya orangnya lebih suka yang praktis-praktis gitu teman-teman ya. Apa namanya, kalau istri saya itu ya, kalau beli di Tokopedia ada yang mau cari barang gitu ya, oh semuanya dibukain teman-teman, seller-sellernya semua dibukain sampai ke halaman berapa gitu. Dibukain yang mana yang lebih murah, mana yang ini. Kadang-kadang kita kalau dibeli di online gitu ya, harga lebih murah, belum tentu barangnya lebih bagus loh teman-teman ya. Karena kadang-kadang yang satu distributor, yang satu reseller, yang satu jadi beda-beda gitu ya. Kadang-kadang juga kita harus benar-benar jeli sih memang ya kalau kita sebagai konsumen. Nah, itu ya, itu bauran pemasaran yang satu ya, marketing mix. Jadi marketing mix itu terkenal ada yang namanya 4P, 4P ya. Jadi ya pertama P pertama adalah produk ya. Kedua adalah price tadi ya. Price, nah ini juga penting ya. Ada daftar harga ya kan. Jelas nih ya, karena kita kalau makan ke restoran suka nggak ada harganya loh, ya teman-teman ya. Pernah nggak teman-teman lihat restoran nggak ada harganya? Ya, jadi kita saya kadang-kadang ya kalau beli barang atau kita ke restoran kadang kalau nggak ada harganya saya nggak mau nanya teman-teman ya. Yang penting saya ke situ saya lihat ada apa namanya desainnya gitu ya, restorannya bagus. Sebenarnya kalau di mall ada restoran baru gitu ya, ada menunya, ada yang kira-kira saya suka, terus ada gambarnya, ya saya pesan aja gitu. Saya nggak tanya lagi harganya, gitu ya kan. Giliran terima bon, kaget. Waduh, mahal banget nih, gitu. Masuk segini harganya udah mulai belakangnya. Tapi ya itu juga berpengaruh ya. Kadang-kadang kalau mau tanya harganya berapa, nggak enak juga kalau saya gitu ya. Yang penting ya saya makan ya saya bayar gitu ya. Asal masih masuk akal harganya gitu ya. Nah, kemudian juga diskon ya, potongan harga, periode pembayaran, syarat kredit ini juga penting ya dalam hal pricing ya.
bisa kredit nggak nih gitu misalnya gitu ya. Makanya sekarang kan banyak yang kredit ya, Aku Laku misalnya gitu ya. Itu juga atau misalnya kalian teman-teman di Tokopedia apa bisa dicicil bayarnya ya. Ada cicilan tuh kalau kita di sana mau dibayar penuh atau bayar 3 bulan gitu ada. Nah, itu juga mempengaruhi ya. Apakah belinya itu cash atau bisa kredit. Nah, itu pengaruh. Apakah bisa pakai kartu kredit atau harus tunai nih gitu ya. Apalagi kalau zaman sekarang ya orang lebih senangnya pakai kartu kredit gitu kan karena pertama kan kita nggak perlu ngambil uang di ATM ya atau kartu debit kita nggak perlu pegang uang cash takut ada virus ya kan. Tapi ada juga beberapa toko yang masih dia tidak punya alatnya tuh teman-teman ya nggak punya mesin geseknya gitu ya. Pokoknya harus cash gitu. Nah, kan repot juga ya gitu ya. Kita harus ke ATM dulu segala macam gitu ya. Nah, itu juga menentukan ya. Jadi untuk pricing ya ini beberapa yang harus diperhatikan. Nah, kemudian P yang ketiga adalah promotion. Nah, ini adalah promosi ya. Ada promosi penjualan, promosi periklanan, tenaga penjualan, kehumasan, pemasaran langsung ya. Jadi promosi memang sangat perlu kayak tadi ya kita buka toko atau kita buka restoran kalau apa namanya masyarakat belum tahu ya kan tentang produk kita. Ya, caranya bagaimana? Ya harus dipromosikan, ya kan? Di online misalnya begitu, ya kan? Ayam bakar Nova Taskia. Nah, gitu ya. Ayam bakar Nova Taskia, menunya ada ayam bakarnya, ada pahe 1, pahe 2, pahe 3, ada gambar-gambarnya kayak gitu ya. Nah, itu ada apa namanya? Membuat kita pas teman-temannya Nova nih satu grup ini ya, ada Aulia, Nanda, satu grup, lihat Instagramnya Nova, wih Nova jualan nih, pahe 1, pahe 2, harga mahasiswa. Nah, pasti kan meskipun kita belum tahu rasanya, tapi kita tertarik gitu ya kan, kita tertarik untuk apa namanya membeli gitu. Oh emang iya ya, berarti tepat tuh ini. Oh Nova emang jualan ayam bakar ya, bener nih. Iya Pak, baru itu sih baru apa namanya baru dipikir-pikir aja dulu. Oh iya iya, berarti tepat ya. Saya nggak tahu loh ya, tapi ini kebetulan tepat nih. Berarti memang nih tanda-tandanya kamu bisa sukses nih jualan ayam bakar nih. Amin ya. Nah gitu ya, jadi Nova kejualan ayam bakar ya harus promosi nanti, harga mahasiswa, harga teman gitu ya. Pertama kali ya kita harus mencari pelanggan dulu ya, begitu mereka nanti terpikat dengan rasa ayam bakarnya Nova, nanti Nova naikin harga juga mereka tidak masalah karena sudah jatuh cinta sama rasanya. Gitu. Apalagi kalau Nova pelayanannya, nih di sini ada pelayanan tenaga penjualan ini maksudnya adalah Novanya ini ya melayani pertanyaan-pertanyaan dari netizen, ya, pertanyaan dari konsumen, dari pelanggan itu, misalnya ayamnya ada rasa apa aja, terus ayamnya gede apa kecil kak, misalnya gitu ya, terus diskon dong segala macam ya, kamu harus Nova harus melayaninya, menjawabnya dengan senang hati gitu ya, meskipun banyak pertanyaan-pertanyaan kan, misalnya bisa juga pakai kelengkapannya apa, misalnya, baru udah ada ya di fotonya, misalnya ayam bakarnya udah ada sambelnya, udah ada lalapan tahu tempe, udah ada tulisannya tuh pakai 1 isinya ayam bakar tahu tempe lalapan. Tapi masalahnya ditanya ya kan, selain ayam dapatnya apa lagi kak, misalnya gitu loh. Ya kita sebagai penjual ya harus apa melayani gitu kan. Ya oh ya selain ayam bakar juga ada tahu, ada tempe, ada lalapan, sambel kayak gitu ya. Oh Nanda jualan keripik kacang ya? Keripik kacang ya? Keripik kaca apa keripik kacang? Keripik kaca Pak. Keripik kaca itu apa ya? Kaca. Oh gitu, udah beli tuh Nova ya, kayak gitu ya. Ya sama aja ya, Nanda juga apa namanya juga ini ya, jadi teman-teman pas nih ya. Oh, oh itu yang di belakang kamu. Oh iya iya ya boleh tuh apa order nih keripik ya kan sambil. Promosi nih Pak, promosi. Iya, ini saya promosiin kamu nih, saya harus dapat ini nih fee nih. Ya, teman-teman semua harus pesan nih ke Nanda, pesan ke Nova ya. Jadi kalau ada acara-acara daripada apa namanya pusing cari-cari tempat, cari-cari makanan gitu ya. Ya ini dijamin ya.
Nanda sama Nova ya dijamin enak ya. Apalagi teman sendiri ya kan, ada acara di rumah ya cobain lah gitu ya. Produk siapa lagi ya kan? Kalau ya, bukan kita yang beli awal-awal ya teman-teman sendiri, keluarga ya pasti gitu ya kan. Kita awal-awal kita jualan pasti yang beli teman sendiri, keluarga. Kalau temannya sendiri udah nggak mau beli, keluarga nggak mau beli, aduh udah repot deh kita ya kan, gitu ya. Makanya konsep dari pemasaran juga bahwa ya kita jualan juga ke teman-teman terdekat dulu ya teman-teman ya. Kayak misalnya salesman itu dia harus nawarinnya prospek pertamanya adalah teman-teman dekat dulu, keluarga dulu, lingkungan dekat dulu kayak gitu ya. Nah, jadi pas nih teman-teman nih kalau di sini beberapa yang memang sudah berjualan ya. Nah, kalau mau berkembang ya harus apa namanya belajar manajemen pemasaran memang pas sekali ya. Tadi sudah mulai produknya tadi mengenai apa harga ya. Mudah-mudahan sih mudah-mudahan bisa diterapkan ya. Anin punya warung kelontong. Oh bener, tadi yang saya awal tadi ya, apa namanya sampaikan ya, kelontong ya seperti jual aqua, beras, gas gitu ya. Ya, bagaimana supaya toko kita memiliki kelebihan dibanding toko sebelah gitu ya kan? Ya itu ya, bagaimana kita memiliki nilai lebih ya terhadap produk kita seperti itu ya. Wahyu Alfiansah buka laundry. Waduh, semuanya jualan nih. Ya, memang kita pada saat sekarang ini memang kita harus pintar-pintar teman-teman bener ya. Saya juga ini sedang jualan nih, jualan jasa nih saya. Jualan jasa ya jualan ini, jualan ngajar ini ya kan. Ini kan saya jualan jasa ya kan. Kan teman-teman kan nggak dapat barang kan dari saya kan. Dapatnya jasa, dapat ilmu ya kan. Yang mudah-mudahan yang saya terangin ya sedikit banyak masuk lah ya ke jangan hanya keluar masuk kuping kanan keluar kuping kiri sampai habis Zoom. Aduh tadi ngomong apa itu si Pak Andi tadi ya. Jangan sampai begitu ya. Mudah-mudahan ya. Nah, kemudian apalagi tadi adalah produk ya, ada price, ada promotion, juga ada place. Ya, place ini termasuk adalah distribusinya ya kan, cakupan pasarnya, lokasinya, pengelompokannya ini harus juga teman-teman pikirkan juga ya. Tadi misalnya lokasi ya, kalau misalnya teman-teman tidak online ya lokasinya harus tepat juga ya kan. Apakah juga lokasinya di toko online juga bisa juga ya. Toko online juga harus pilih toko online yang apa namanya yang nomor satu sekarang apa yang orang pakai gitu ya. Kalau nggak salah sekarang kalau nggak Tokopedia, Shopee gitu ya nomor satu gitu ya. Juga kalau apa namanya Instagram juga nomor satu gitu ya. Facebook apa Instagram apa ya, ya semuanya aja lah teman-teman ya kalau misalnya jualan ya semuanya dimasukin aja gitu ya. Dan juga distribusinya juga harus bener nih ya. Apa namanya kalau teman-teman misalnya Nova jualan ayam ya harus ayamnya beli dari mana nih gitu kan, dari tukang potong ayam apa langsung beli di supermarket ya kan, di hypermart atau di mana gitu ya, harus jelas supaya apa namanya terjamin nih kualitasnya ya kan, terjamin juga barangnya itu pasti dapat ya gitu ya. Jangan sampai nanti apa namanya pesanan sudah membludak gitu ya, keripiknya Nanda gitu membludak gitu kan, tapi bahan bakunya ini apa namanya tidak seimbang gitu kan atau enggak ada gitu. Nah, itu juga harus dipikirkan gitu ya. Nah, itu adalah 4P ya atau 4P dari bauran pemasaran yang disebut dengan marketing mix ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah inti dari manajemen pemasaran nih ya. Jadi harus paham 4P ini. Nah, selain 4P ini ya, sekarang seiring dengan perkembangan zaman itu ada tambahan lagi. Ya, apa itu tambahan lagi? Nah, khususnya di industri jasa, ya, ada tambah 3P lagi di industri jasa, ya. Kenapa? Karena jasa karakteristiknya beda dengan barang sebenarnya, ya, dengan barang ini bukan produk, dengan barang, ya. Jadi barang dan jasa ini beda karena jasa itu sifatnya tidak berwujud, ya, atau intangibility, tidak bisa disimpan atau tidak tahan lama, ya, tidak berwujud. Nggak pasti kalau kita ngasih jasa kayak misalnya Gojek gitu kan, kita diantar sampai ke tujuan, habis itu kita nggak dapat apa-apa kan, jadi tidak berwujud ya.
Kemudian juga tidak bisa disimpan, tidak tahan lama. Dalam arti sekarang kita puas nih sama Gojek gitu misalnya, itu karena kebetulan dapat pengemudi yang sopan, gitu kan, pengemudi yang tahu jalan, ya. Tahu-tahu kita sudah sampai kampus, pas pulang kita naik Gojek lagi. Ketemu sama supir Gojeknya yang ugal-ugalan, gitu ya kan. Jadi nggak tahan lama nih persepsi kita terhadap Gojek yang tadinya positif bisa jadi negatif dalam waktu singkat, betul nggak teman-teman ya? Nah maka itulah yang harus harus dijaga itu sama produsen ya. Misalnya Nova misalnya harus menjaga kualitas ayam bakarnya, harus menjaga rasa sambelnya, harus menjaga pelayanannya kayak gitu ya. Jangan sampai nanti orang udah beli sekali, 2 kali, 3 kali oke gitu kan. Habis itu ada sedikit aja yang membuat mereka itu kecewa gitu kan. Misalnya memang kebetulan Nova lagi tidak sempat balas chat-nya gitu ya, agak lama gitu misalnya kebetulan lagi ada kesibukan sehingga tidak kepegang. Membuat pelanggan kecewa. Nah, bisa juga ya jika yang tadinya nilainya positif otomatis bisa berubah jadi negatif tuh dalam arti tidak tahan lama gitu ya. Kemudian sifat jasa juga tidak terpisahkan dengan yang memberikan jasa ya, otomatis tidak terpisahkan antara tukang cukur dengan yang mencukur dengan jasa cukur dengan yang mencukur ya, otomatis tidak bisa dipisahkan ya. Meskipun tukang cukurnya itu nyukurnya rapi, bagus ya, tapi kalau tukang cukurnya misalnya baunya nggak bagus, nggak enak itu gimana ya? Atau parfumnya menyengat gitu misalnya gitu ya. Atau misalnya apa namanya bicaranya kurang sopan, meskipun nyukurnya bagus, rapi, ya otomatis kita juga nggak mau cukur di situ lagi gitu ya, karena tidak terpisahkan dengan jasa yang disampaikan dengan orang yang memberikan. Nah, sehingga bervariasi hasilnya itu nggak sama ya, meskipun dilakukan oleh satu orang yang sama ya. Kadang-kadang kita servis ke A, kita kasih juga servis ke B, kadang-kadang nggak sama juga ya. Bisa kita kebetulan kita misalnya sebagai kita kasih jasa cukur ya, mungkin di si A bagus, tapi di si B belum tentu bagus hasilnya gitu. Jadi jasa ini memang memiliki karakteristik yang unik gitu ya, sehingga diperlukan yang namanya 3P, tambahan 3P lagi selain tadi produk, price, place dan promotion tadi. Nah, apa aja tuh? Nah, ini people ya, proses dan physical evidence ya. Jadi people adalah orangnya ya kan? Ya kitanya, orangnya, produsennya. Meskipun barangnya bagus ya kan? Tapi kalau pas saat tadi itu ya, yang orang yang menyampaikannya ya, menyampaikan produknya itu tidak bagus, ya sama aja gitu ya. Misalnya kita bekerja di perusahaan besar gitu ya, kita bekerja di perusahaan ya kembali lagi KFC lah gitu misalnya ya, udah terkenal tuh restoran internasional ya kan KFC. Nah, tapi kita sebagai karyawan KFC gitu ya, melayani pelanggannya itu nggak bagus ya, piringnya main taro gitu kan, ayamnya juga taruhnya nggak sopan gitu ya, terus pada saat naruh Coca-Cola bruk gitu ya, sampai tumpah begitu kan misalnya gitu. Nah itu sehingga mempengaruhi persepsi pelanggan terhadap tidak hanya kepada kita tapi juga bisa juga terhadap keseluruhan perusahaan gitu ya. Karena kita sebagai karyawan dari perusahaan itu mewakili dari perusahaan itu sendiri kayak gitu ya kan. Kadang-kadang konsumen itu ngelihat nggak hanya kita aja tapi juga ngelihat perusahaan tempat kita bekerja gitu ya. Misalnya kita ke BNI ya kan. Misalnya BNI gitu ya, misalnya customer service-nya ngelayaninnya lama banget gitu ya. Kalau kita membuka deposito nih, membuka tabungan gitu kan karena di Mercubuana kan BNI ya. Lama banget udah gitu nggak menghargai kita sebagai mahasiswa gitu kan, teman-teman mahasiswa nggak dihargain gitu kan, ngomongnya juga nggak sopan gitu ya. Nah kita tidak, kadang-kadang kita tidak, di sini saya nggak mau lagi nabung di BNI nih. Nah padahal yang salah bukan BNI-nya kan, yang salah adalah customer service-nya itu misalnya gitu. Nah itu melekat gitu ya, melekat. Jadi people ini sangat penting ya, termasuk dalam salah satu dari bauran pemasaran tadi. Nah ya. Kemudian juga proses, ya kan?
Nah, proses itu bagaimana kita proses mendeliverikan jasa yang kita berikan, ya kan? Ya termasuk misalnya prosedur, jadwal pekerjaan, ya kan? Misalnya tukang servisnya kita mau servis AC nih, datangnya harusnya jam 10, sampai jam 2 nggak datang-datang, ya kan? Ya udah kita tidur aja nih. Baru juga kita mau ngorok gitu ya, udah ngebel-ngebel gitu, ketok-ketok gitu kan jadi males kita kan, padahal kita udah mau tidur siang gitu misalnya gitu, ya kan? Nah, itu juga perlu proses ya. Ini juga yang harus diperhatikan oleh apa namanya seorang produsen ya. Bagaimana jasa dihasilkan dan disampaikan kepada konsumennya. Jadi ada prosesnya nih, ya gitu ya. Nah, proses dapat dibedakan dalam 3 nih ya. Ada complexity ya, berhubungan dengan langkah-langkah dan tahapan proses. Ada keragaman ya. Ada juga layanan konsumen atau customer service. Nah, harus diperhatikan oleh produsen. Nah, kemudian yang ketiga P-nya adalah maaf ya, bukti fisik atau physical evidence. Nah, kadang-kadang juga kita harus ya ini termasuk juga adalah atribut eksterior, interior, ya fasilitas fisik ya. Nah, itu juga penting juga ya. Selain jasa yang disampaikan, juga kita memperhatikan juga lokasinya, tempatnya gitu ya. Juga misalnya Nova jualan ayam bakar juga memperhatikan juga apa namanya tempatnya kan, kotaknya apa gitu kan juga harus diperhatikan juga ya kan. Jangan sampai kotaknya jorok gitu ya atau hanya dibungkus pakai koran bisa gitu mau beli makan bungkus koran misalnya gitu. Nah, itu juga karena juga konsumen itu membutuhkan yang namanya bukti fisik gitu ya. Tidak hanya jasanya aja tapi juga ada bukti fisiknya juga ya yang disampaikan. Nah, itu ya. Nah, itu adalah tambahan 3P. Jadi sekarang ini bauran pemasaran berkembang dari 4P menjadi 7P, ya kan? Ada produk, ada price tadi, ya kan? Ada promotion, ada place, kemudian tambahannya adalah ada people, ya. Kemudian ada proses dan ada physical evidence atau bukti fisik. Nah, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya teman-teman ya? Silakan kalau ada yang mau tanya. Jadi kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan ya. Jadi nah itu ya. Jadi itu adalah yang saya sampaikan hari ini ya teman-teman ya untuk bahan pertemuan 01 ya adalah mengenai konsep dan ruang lingkup definisi konsep dan ruang lingkup manajemen pemasaran ya intinya adalah ini ya. Nah, nanti di pertemuan-pertemuan berikutnya nah kita akan membahas lebih dalam lagi mengenai masing-masing ya, mengenai harga, mengenai jasa ya. Nah, kemudian untuk pertemuan berikutnya bagaimana Pak? Ya, memang pertemuan pertama wajib kita pakai Zoom ya, seharusnya memang wajib pakai Zoom seperti ini supaya apa? Supaya ya saling mengenal. Kan saya jadi tahu nih yang apa, yang mana yang namanya Aulia, nggak hanya Aulia aja tahu ya, ada Nanda juga jual keripik, saya tahu ya, Nova jual ayam bakar. Terus tadi ya, jadi kita bisa saling mengenal. Teman-teman juga pada saat saya nanti interaksi kita lewat WA, interaksi lewat apa namanya post ya, forum, kuis ya, teman-teman juga bisa apa namanya tahulah seperti apa saya gitu ya kan, apa namanya dosen yang ganteng gitu ya. Jadi ada bayangannya gitu ya. Nah, baik, untuk bahan kuliahnya, pertemuan pertama itu aja ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Nanti di pertemuan berikutnya mungkin akan ada Zoom lagi ya. Mungkin nanti entah di pertemuan ketiga ya atau pertemuan kelima yang pasti nanti kita menggunakan Zoom itu teman-teman tidak usah isi forum yang pasti ya, tidak usah isi forum karena kita langsung interaksi di Zoom ini. Nah, oke, berikutnya tadi untuk materi perkuliahan ada yang mau tanya? Materi perkuliahan sudah jelas ya teman-teman mengenai ini produk, price, place, promotion, apa ya, baru pemasaran, mengenai konsep pemasaran ya, apa yang dipasarkan. Jadi tidak hanya jualan-jualan-jualan gitu kan. Makanya itu adalah kalau itu namanya adalah
sales, mata kuliahnya penjualan doang gitu ya. Nah, ini adalah manajemen pemasaran ya. Jadi bagaimana kita memanagenya ya, bagaimana seninya untuk kita bisa akhirnya ujung-ujungnya adalah jualan memang, tapi bagaimana proses sampai adanya terjadinya penjualan tadi gitu ya, lewat yang tadi saya terangkan. Nah, kemudian saya langsung masuk ya ke kontrak perkuliahan ya, sengaja saya untuk kontrak perkuliahan terakhir ya, karena pasti ada yang telat-telat kayak tadi ya, ada beberapa mahasiswa yang telat ya, supaya semuanya jelas ya. Nah, ini ya, tadi ini adalah kontrak panduan perkuliahan kita ya. Bentar, saya